Kembali lagi kita melanjutkan materi kita dengan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pengertian badan usaha, suatu kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan konsumen. Klasifikasi atau pembagian badan usaha. 1. Berdasarkan lapangan usahanya. 2. Berdasarkan kepemilikan modal. 3. Berdasarkan tanggung jawabnya. 4. Berdasarkan penggunaan tenaga mesin dan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dibagi atas: pertama pertanian, kedua pertambangan, ketiga industri, keempat perdagangan, kelima jasa atau kerajinan. Berdasarkan kepemilikan modalnya dibagi atas: 1. Badan usaha milik negara, 2. Badan usaha milik swasta, 3. Badan usaha campuran. Badan usaha milik negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. 1. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut dengan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan perseroan terbuka yang selanjutnya disebut dengan persero terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut dengan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan tanggung jawab anggotanya dibagi atas: A. Perusahaan perseroan firma atau CP, 2. Perusahaan terbatas atau PT, 3. Perusahaan perseroan, yang keempat perusahaan umum, dan yang kelima badan usaha milik negara. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita. Di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Terima kasih.